Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Ingat untuk tetap jaga hidup pola sehat. Oke, hari ini pembelajaran kita masih sama mengenai teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Nah, masih ingat pengertian teks eksplanasi? Iya, proses terjadinya suatu fenomena alam ataupun sosial yang terjadi secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Nah, ini dia ciri umum teks eksplanasi. Ada berapa? Iya, ada 4. Masih ingat ya anak-anak? Yang pertama informasinya fakta, yang kedua hal yang dibahas adalah ilmu pengetahuan, yang ketiga sifatnya informatif, dan yang keempat memiliki struktur. Apa saja strukturnya anak-anak? Iya, ini dia urutan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, ini pengertiannya ya, masih ingat ya, ini pertemuan sebelumnya kita membahas ini. Ini juga sama, unsur kebahasaan teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu memfokuskan kata umum. Yang kedua, menggunakan unsur serapan ataupun bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan konjungsi eksternal dan internal. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga telah membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, ini sudah dijelaskan. Nah, hari ini kita membahas mengenai meringkas teks eksplanasi. Apa itu meringkas? Iya, meringkas adalah memendekkan bacaan atau teks dengan tidak menghilangkan informasi yang ingin disampaikan. Meringkas bisa dikatakan kegiatan memilah informasi inti suatu bacaan. Oleh karena itu, hasil ringkasan berupa pemadatan informasi. Berarti, meringkas adalah mencatat hal-hal penting. Oke, mencatat hal-hal penting. Bagaimana langkah-langkah meringkas teks eksplanasi? Lihat, yang pertama, cari struktur teks eksplanasi. Ingat, strukturnya adalah pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, cari gagasan utama setiap paragraf. Nah, berarti kalau di dalam satu paragraf ada 3 kalimat, maka gagasan utamanya hanya ada 1 kalimat. Bisa? Yang ketiga, rangkailah gagasan utama dari setiap paragraf. Bisa ya, jadi kalau di dalam satu paragraf itu ada 3 kalimat, ambil 1 kalimat penting. Berarti kalau dalam satu teks itu ada 5 paragraf, berarti ada 5 gagasan utama. Nah, lalu kita rangkai dengan kalimat sendiri setiap kalimat tersebut. Pengambilan gagasan utama setiap paragraf ini bertujuan agar tidak ada informasi yang hilang dari teks eksplanasi tersebut. Bisa anak-anak? Iya. Jadi ingat, sebelum kita meringkas teks eksplanasi, kita baca dulu teksnya, lalu kita cari strukturnya, lalu kita cari gagasan utamanya, lalu kita kembangkan gagasan utamanya. Bisa ya? Iya, silahkan lihat tugasnya di Google Classroom. Selamat pagi, tetap jaga hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati.